Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai pelajaran atau mata kuliah dari bank dan lembaga keuangan yang berjudul Dana Pensiun. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, sehingga dengan pemberian nikmat itulah kita masih bisa beraktivitas sampai hari ini dengan sehat walafiat. Yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak akan mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Sugeng Prayitno MM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, untuk pembahasan dana pensiun terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah apa itu dana pensiun, atau lebih tepatnya apa itu pengertian dana pensiun. Nah, pengertian dana pensiun. Nah, dana pensiun itu adalah suatu program atau skema keuangan yang dirancang untuk menyediakan penghasilan bagi seseorang yang telah berhenti bekerja atau memasuki usia senja atau masa pensiun. Nah, hal ini merupakan bentuk tabungan jangka panjang yang dikelola secara profesional dengan tujuan utama yaitu memberikan jaminan kesejahteraan finansial bagi pesertanya di masa tua. Secara lebih spesifik, dana pensiun dapat didefinisikan sebagai 1. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Lalu yang kedua, kumpulan aset yang dihimpun dan diinvestasikan secara terencana dari iuran pemberi kerja atau pegawai yang akan dibayarkan kembali kepada peserta dalam bentuk manfaat pensiun setelah memasuki usia senja atau setelah memasuki usia pensiun. Lalu yang ketiga, sistem pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan pembayaran berkala kepada seseorang yang telah pensiun dari pekerjaan aktif mereka. Lalu yang keempat, program yang memungkinkan individu atau karyawan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka selama masa kerja, yang kemudian akan memberikan penghasilan reguler setelah pensiun. Lalu yang kelima, mekanisme yang membantu seseorang mempertahankan standar hidup yang layak setelah tidak lagi memperoleh penghasilan dari pekerjaan aktif mereka. Nah, dana pensiun juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan finansial. Nah, hal ini memastikan bahwa individu itu memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan setelah mereka tidak lagi bekerja secara aktif. Nah, ini juga merupakan instrumen penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang, membantu menjembatani kesenjangan antara masa kerja aktif dan masa pensiun. Nah, itulah pengertian dari dana pensiun. Lalu, setelah kita membahas tentang pengertian dari dana pensiun, kita bertanya-tanya, apa fungsi dari dana pensiun itu? Nah, fungsi dana pensiun itu meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kesetaraan finansial peserta di masa pensiun. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi utama dana pensiun. Yang pertama, sebagai jaminan pendapatan pasca kerja, yaitu menyediakan penghasilan rutin bagi peserta setelah pensiun dan membantu mempertahankan standar hidup yang layak di masa tua. Lalu yang kedua, perlindungan finansial, yaitu melindungi peserta dari risiko kehilangan penghasilan setelah berhenti bekerja dan mengurangi ketergantungan finansial pada keluarga atau pemerintah. Lalu yang ketiga, tabungan jangka panjang, yaitu memfasilitasi akumulasi kekayaan secara sistematis selama masa kerja dan mendorong budaya menabung di kalangan pekerja. Lalu yang keempat, pengelolaan investasi, yaitu menginvestasikan dana peserta secara profesional untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dan
mendiversifikasi risiko investasi melalui portofolio yang beragam. Lalu yang kelima, pemerataan penghasilan, yaitu membantu menyebarkan penghasilan seumur hidup seseorang ke masa pensiun dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara masa kerja dan masa pensiun. Lalu yang keenam, insentif pajak, yaitu menyediakan keuntungan pajak bagi peserta dan pemberi kerja dan mendorong partisipasi dalam program pensiun melalui insentif fiskal. Lalu yang ketujuh, pemberdayaan ekonomi, yaitu menyediakan modal jangka panjang untuk pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada stabilitas pasar keuangan melalui investasi jangka panjang. Lalu yang kedelapan, perencanaan keuangan, yaitu membantu individu dalam merencanakan keuangan jangka panjang dan memberikan kepastian finansial untuk masa depan. Yang kesembilan, perlindungan sosial, yaitu berfungsi sebagai bagian dari sistem jaminan sosial dan mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan jaminan hari tua. Lalu yang ke-10, motivasi kerja, yaitu meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan menjadi bagian dari paket kompensasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas di kalangan lansia. Nah, fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa dana pensiun itu bukan hanya sekedar instrumen tabungan, tetapi juga memiliki peran penting dalam sistem kesejahteraan sosial, ekonomi nasional, dan perencanaan keuangan individu. Nah, dana pensiun membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera dengan memberikan jaminan finansial bagi para pekerja di masa pensiun mereka. Lalu, tujuan dana pensiun. Nah, tujuan dana pensiun itu mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan peserta dan dampak yang lebih luas terhadap ekonomi masyarakat. Berikut adalah tujuan utama dari pensiun. Yang pertama, jaminan kesejahteraan di masa pensiun, yaitu memberikan penghasilan yang stabil dan berkelanjutan setelah masa bekerja berakhir dan memastikan peserta dapat mempertahankan standar hidup yang layak di masa tua. Lalu yang kedua, perlindungan finansial jangka panjang, yaitu melindungi peserta dari risiko kemiskinan di usia lanjut dan menyediakan jaring pengaman keuangan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Lalu yang ketiga, mendorong kemandirian finansial, yaitu mengurangi ketergantungan finansial pada keluarga atau pemerintah dan memampukan individu untuk mengelola kebutuhan finansial mereka sendiri setelah pensiun. Lalu yang keempat, perencanaan keuangan yang efektif, yaitu membantu individu dalam merencanakan dan mempersiapkan masa pensiun sejak dini dan menanamkan budaya menabung dan investasi jangka panjang. Yang kelima, optimalisasi manfaat pensiun, yaitu memaksimalkan nilai akumulasi dana melalui pengelolaan investasi yang profesional dan menyediakan opsi manfaat yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta. Lalu yang keenam, pemerataan pendapatan seumur hidup, yaitu membantu menyebarkan penghasilan seumur hidup ke masa pensiun dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara masa kerja yang aktif dan masa pensiun. Yang ketujuh, insentif bagi karyawan dan pemberi kerja, yaitu menjadi bagian dari paket kompensasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan memberikan keuntungan pajak bagi peserta dan pemberi kerja. Lalu yang kedelapan, kontribusi terhadap stabilitas ekonomi, yaitu menyediakan sumber dana jangka panjang untuk pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada stabilitas pasar keuangan melalui investasi jangka panjang. Lalu yang kesembilan, mengurangi beban pemerintah, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat pada program jaminan sosial pemerintah dan membantu mengurangi beban fiskal pemerintah dalam penyediaan jaminan hari tua. Lalu yang ke-10, peningkatan kualitas hidup lansia, yaitu memungkinkan peserta untuk menikmati masa pensiun dengan lebih baik dan mendukung gaya hidup aktif dan sehat di usia lanjut. Nah, tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa dana pensiun itu memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya bagi individu peserta, tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dana pensiun dirancang untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, berikut jenis-jenis dana pensiun. Nah, beberapa jenis dana pensiun yang umum dikenal. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis utama dana pensiun. Yang pertama ada DPPK, yaitu dana pensiun pemberi kerja. Nah, itu didirikan oleh perusahaan untuk karyawannya, di mana DPPK ini terbagi menjadi dua, yaitu yang A,
program pensiun manfaat pasti atau disingkat PPMP, di mana besaran manfaat pensiun ditentukan di awal dan risiko investasi ditanggung pemberi kerja. Lalu yang B, program pensiun iuran pasti. Nah, di mana besaran iuran itu ditentukan, manfaat tergantung hasil investasi. Nah, dan risiko investasi itu ditanggung peserta. Lalu yang kedua ada yang namanya dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, terbuka untuk umum, tidak terbatas pada karyawan tertentu dan umumnya menggunakan sistem PPIP. Lalu yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan, profit sharing pension plan, yaitu kontribusi pemberi kerja berdasarkan keuntungan perusahaan dan jumlah kontribusi dapat bervariasi setiap tahun. Lalu yang keempat, dana pensiun hybrid, yaitu kombinasi antara PPMP dan PPIP, yaitu dan memberikan jaminan manfaat minimum dengan potensi manfaat tambahan. Lalu yang kelima, dana pensiun wajib, mandatory pension fund, yaitu dikelola oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk, partisipasi wajib bagi pekerja formal. Nah, contoh di Indonesia ada program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang keenam, dana pensiun sukarela, voluntary pension fund, yaitu berpartisipasi yang bersifat opsional dan bisa berupa DPPK atau DPLK. Lalu yang ketujuh, dana pensiun individu, individual pension plan, yaitu dikelola secara mandiri oleh individu dan biasanya melalui produk asuransi atau investasi tertentu. Lalu yang kedelapan, dana pensiun publik, public pension fund, dikelola oleh pemerintah untuk pegawai negeri atau masyarakat umum. Nah, contoh dana pensiun untuk PNS. Lalu yang kesembilan, dana pensiun swasta, yaitu private pension fund, di mana dikelola oleh perusahaan swasta untuk karyawannya atau masyarakat umum. Lalu yang ke-10, dana pensiun multi-employer, yaitu melibatkan beberapa perusahaan dalam satu program pensiun dan umumnya di industri dengan banyak perusahaan kecil. Nah, setiap jenis dana pensiun itu memiliki karakteristik, keuntungan, dan tantangan tersendiri. Pemilihan jenis dana pensiun biasanya tergantung pada kebutuhan peserta, kemampuan pemberi kerja, dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Nah, contoh-contoh dari dana pensiun. Nah, berikut adalah beberapa contoh dana pensiun yang umum ditemui, terutama dalam konteks negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan pensiun. Nah, di mana hal ini diprogram wajib untuk pekerja formal di Indonesia dan dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua ada PT Taspen Persero, yaitu mengelola dana pensiun untuk pegawai negeri sipil dan pejabat negara dan menyediakan program pensiun dan tabungan hari tua. Lalu yang ketiga PT Asabri, yaitu mengelola dana pensiun untuk anggota TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan. Lalu yang keempat, dana pensiun Pertamina, yaitu dana pensiun pemberi kerja untuk karyawan PT Pertamina. Lalu yang kelima, dana pensiun Bank Mandiri, yaitu dana pensiun untuk karyawan Bank Mandiri. Lalu yang keenam, BNI Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK BNI, yang mana ini dikelola oleh Bank BNI dan terbuka untuk umum. Lalu yang ketujuh, Manulife Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yaitu yang dikelola oleh perusahaan asuransi Manulife. Lalu yang kedelapan, AIA Finansial Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditawarkan oleh AIA Finansial. Lalu yang kesembilan ada Dana Pensiun Telkom, yaitu dana pensiun untuk karyawan PT Telkom Indonesia. Lalu yang ke-10 yang terakhir, dana pensiun PLN, yaitu program pensiun untuk karyawan PT PLN atau Persero. Nah, perlu dicatat bahwa masing-masing dana pensiun ini memiliki karakteristik, aturan, dan manfaat yang berbeda-beda. Beberapa dikhususkan untuk karyawan perusahaan tertentu atau DPPK. Nah, sementara yang lain terbuka untuk umum DPLK. Nah, peserta potensial sebaiknya mempelajari detail dari setiap program sebelum memutuskan untuk berpartisipasi dalam dana pensiun. Nah, lalu apa problem atau apa yang akan terjadi jika kita memiliki dan tidak memiliki dana pensiun? Nah, memiliki atau tidak memiliki dana pensiun dapat membawa dampak yang signifikan pada kehidupan seseorang di masa tua. Nah, berikut perbandingan kedua skenario tersebut. Jika memiliki dana pensiun, 1. Keamanan finansial.
2. Kualitas hidup. 3. Kemandirian. 4. Fleksibilitas. Dan kelima, kesehatan. Lalu jika tidak memiliki dana pensiun, apa yang terjadi? 1. Ketidakpastian finansial karena mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, penurunan kualitas hidup, terpaksa mengurangi pengeluaran atau gaya hidup. Lalu yang ketiga, menjadi ketergantungan karena harus bergantung kepada keluarga atau bantuan pemerintah. Lalu yang keempat, bisa stres karena kekhawatiran tentang keuangan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Lalu yang kelima, bekerja lebih lama. Mungkin harus tetap bekerja melewati usia pensiun normal. Nah, berikut kita penjelasan lebih lanjutnya tentang dampak memiliki atau tidak memiliki dana pensiun dan cara mempersiapkan dana pensiunnya. Nah, dampak memiliki dana pensiun, tadi keamanan finansial, yaitu bisa membayar kebutuhan sehari-hari tanpa khawatir, mampu menghadapi pengeluaran tak terduga atau keadaan darurat. Lalu yang kedua, kualitas hidup, bisa menikmati hobi dan aktivitas rekreasi, memiliki kemampuan untuk bepergian atau berlibur. Lalu yang ketiga, kemandirian, dapat membuat keputusan sendiri tentang gaya hidup dan pengeluaran dan tidak menjadi beban finansial bagi anak-anak atau keluarga. Lalu yang keempat, fleksibilitas, bisa memilih untuk bekerja paruh waktu atau melakukan kegiatan sukarela dan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat baru. Lalu yang kelima, mampu membayar asuransi kesehatan yang komprehensif dan dapat mengakses perawatan preventif dan spesialis jika diperlukan. Nah, itulah dampak jika memiliki dana pensiun. Lalu apa yang dampak yang akan terjadi jika tidak memiliki dana pensiun? Yang pertama, ketidakpastian finansial, yaitu mungkin harus bergantung pada tunjangan pemerintah yang terbatas dan risiko jatuh dalam kemiskinan di usia lanjut. Lalu yang kedua, penurunan kualitas hidup. Mungkin harus pindah ke tempat tinggi yang lebih murah atau kurang nyaman dan membatasi aktivitas sosial dan rekreasi karena keterbatasan dana. Lalu yang ketiga, ketergantungan, yaitu mungkin harus tinggal dengan anak-anak dan keluarga atau kehilangan privasi dan otonomi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, stres, karena kekhawatiran konstan tentang bagaimana membayar tagihan, risiko depresi atau kecemasan akibat tekanan finansial. Lalu yang kelima, bisa bekerja lebih lama. Mungkin harus bekerja dalam kondisi fisik yang tidak ideal dan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa pensiun sepenuhnya. Nah, berikut cara mempersiapkan dana pensiun. Lalu yang pertama, mulailah sedini mungkin. Yang kedua, alokasikan anggaran. Yang ketiga, memanfaatkan program pensiun perusahaan. Yang keempat, diversifikasi investasi. Yang kelima, tingkatkan pengetahuan finansial. Yang keenam, kurangi hutang. Yang ketujuh, asuransi. Yang kedelapan, evaluasi secara berkala. Yang kesembilan, konsultasi profesional. Dan yang 10, imbangi dengan gaya hidup. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua.